Shalom adik muda, bahkan remaja dikasih Tuhan Yesus, bahkan setiap Bapak Ibu yang menyaksikan program dari YouTube channel ini. Pada saat ini saya akan sharing akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan sertai dan tuntun kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan, mengubahkan kami, terlebih kami taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik muda yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Sekali lagi, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Adik-adik muda yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Kolose merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bagaimana rasa ucapan syukur Paulus melihat perkembangan iman dari jemaat-jemaat pada waktu itu. Mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka juga hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kitab ini juga merupakan kitab di mana Paulus menuliskan agar mereka senantiasa bertekun di dalam doa dan berjaga-jagalah. Apalagi kita melihat situasi kondisi yang terjadi pada saat ini, di mana virus corona menyerang negara Indonesia, bahkan negara-negara yang lain, sehingga mengalami dampak yang begitu luar biasa. Tentu saya dan saudara, kita tidak perlu takut dan khawatir dalam kehidupan kita. Kalau kita takut dan khawatir, itu hanya akan melumpuhkan, melemahkan kesehatan mental saya dan saudara. Kita perlu beriman kepada Tuhan. Kita percaya ada pertolongan dan kuasa Tuhan memulihkan negeri kita yang tercinta. Tentu tidak hanya cukup kita beriman kepada Kristus, kita juga harus berjaga-jaga. Dengan kata lain, kita harus waspada dalam hidup kita. Ada sebuah ilustrasi di mana seorang ibu rumahnya mengalami kebanjiran, lalu ibu ini dengan tetap percaya bahwa pasti ada pertolongan Tuhan bagi ibu ini. Lalu tibalah Pak RT datang bertemu ibu ini, lalu Pak RT mengatakan, "Mari ibu, ikut saya ke tempat pengungsian." Ibu ini tetap yakin dan percaya, "Tidak Pak, saya percaya ada pertolongan Tuhan bagi saya." Lalu Pak RT meninggalkan ibu ini. Lalu air itu semakin tinggi naik. Lalu tibalah tim SAR bertemu ibu ini, lalu mengatakan, "Ibu, mari ikut kami, air semakin tinggi." Ibu ini mengatakan, "Tidak Pak, saya percaya Tuhan pasti menolong saya." Lalu air itu semakin tinggi naik dan ibu ini akhirnya tenggelam lalu mengalami kematian. Tibalah dia di surga, lalu dia bertemu dengan Tuhan. Dia mengatakan, "Tuhan, saya sudah berdoa dan saya percaya Tuhan pasti menolong saya." Dan Tuhan mengatakan, "Ya benar, saya menolongmu lewat orang-orang yang mengingatkanmu dan membantumu, seperti Pak RT, bahkan tim SAR." Ilustrasi mengingatkan kita bahwa pemerintah juga adalah wakil Allah yang mengingatkan saya dan saudara, berhati-hati di dalam kehidupan kita, berwaspada dalam kehidupan kita. Bahkan terlebih kita menjalani saat kondisi saat ini yang terjadi bagi negara kita. Adik-adik muda yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya tentu Tuhan menjaga kita dari mara bahaya. Tapi ada bagian saya dan saudara untuk berjaga-jaga, waspada dalam hidup kita. Sebab Tuhan memberikan kita juga akal budi dan pengertian. Kolose 4 ayat 5 berkata, "Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada." Ada seorang bijak menuliskan, "Berdoa saat usaha tidak menolongmu. Berusahalah saat doa tidak membantumu." Ini menjadi perlu ingatan bagi saya dan saudara selama kita menjalani pandemi atau COVID-19. Mari kita percaya kepada Tuhan, tapi kita juga memiliki hikmat, imbauan dari pemerintah untuk mengingatkan kita agar senantiasa kita berhati-hati, kita berwaspada, menjaga jarak sesama dengan yang lain, tidak berjabat tangan, tapi marilah kita senantiasa
kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, dan kita percaya ada waktu Tuhan untuk memulihkan negeri ini. Bahkan kondisi kita senantiasa ada dalam kondisi yang sehat dan kuat, dan biarlah senantiasa Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah firman ini memberkati kami semua, bahkan anak-anak muda yang mendengarkan firman-Mu, bahkan setiap juga Bapak Ibu yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah ini menjadi ingatan bagi kami semua. Kami percaya bahwa ada waktu Tuhan, rencana Tuhan di balik semua ini, agar kami juga semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan memberkati, memulihkan negeri ini, memberkati setiap para pemerintah, para medis yang menangani setiap pasien, bahkan pasien yang sudah terjangkit. Kami berdoa biar Tuhan jamah dan pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, biarlah kami tetap sehat dan kuat, kami dilindungi oleh Tuhan, dan kami terlebih juga mewaspadai kondisi saat ini yang terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari tetap berdoa dan jaga kesehatan kita semua. Tuhan Yesus berkati.